Tahun 2216 kalender Dewa Perang. Tempat tertinggi di benua Tianwu, Wuyu. Angin hitam menderu kencang, dan langit terkoyak dengan luka yang sangat besar, mengerikan dan menakutkan, dan retakan di kehampaan hitam menelan dan berkedip-kedip, seperti binatang buas yang tidak pernah lelah, melahap apapun yang bisa ditelannya. Ini adalah salah satu dari 7 kawasan terlarang di benua Tianwu, terletak di Dead Canyon of Wuyu. Di Dead Canyon, Void Storm yang mengerikan mengamuk sepanjang tahun dan tidak pernah berhenti, telah melahap nyawa ribuan orang kuat selama puluhan ribu tahun, seperti penggiling daging, mencekik semua kehidupan yang masuk ke dalamnya. Tempat ini tidak dapat diakses, dan tidak peduli seberapa yakin orang kuat itu, dia tidak akan datang ke sini. Badai kehampaan yang dahsyat sudah cukup untuk dengan mudah merobek kaisar bela diri 9 surga yang kuat menjadi berkeping-keping. Mengapa? Sangguan Sier, Feng Shaoyu, mengapa kamu mengkhianatiku? Petik 2. Qin Chen berlumuran darah, berdiri di tebing di depan Dead Canyon, menatap pria dan wanita di depannya dengan marah, matanya penuh dengan kebencian dan kemarahan yang tak ada habisnya, hati, rasa sakit seperti pisau. Qin Chen, legenda benua Tianwu, alkemis tingkat kaisar tingkat 9, ahli darah tingkat kaisar tingkat 8, dan kaisar bela diri tingkat 8. Ia menjadi yatim piatu sejak kecil, dengan tubuh rusak dan tidak mampu berlatih. Tapi dia menerobos belenggu ini sepanjang hidupnya. Mulai dari master garis keturunan, dia mengubah nasibnya melawan kehendak surga. Dengan kekuatan garis keturunannya yang tidak berguna, dia mencapai puncak, merintis jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan menjadi orang pertama di sejarah. Pada usia 26 tahun, Qin Chen memasuki Gunung Tianzhen sendirian. Dia berjalan melalui 99 dan 81 formasi tingkat ke-9 dalam 49 hari, dan menjadi satu-satunya master formasi yang melewati Gunung Tianzhen dalam ribuan tahun. Pada usia 28 tahun, dia menerobos ke tingkat ke-9 dari Master Pemurnian Obat-obatan dan menjabat sebagai tetua kehormatan dari Aula Master Kedokteran Daratan. Pada usia 30 tahun, dengan pencapaian Master Kekaisaran Garis Keturunan tingkat 8, dia telah mampu menantang 10 Master Garis Keturunan tertinggi di Menara Garis Darah tanpa kehilangan satu kemenangan pun, dan terkenal di daratan. Menjadi legenda tertinggi di daratan. Ia memiliki seorang wanita cantik bernama Sangguan Sier yang dikenal sebagai salah satu wanita tercantik di daratan. Selama 10 tahun terakhir, berbagi hidup dan mati, Qin Chen mengabdikan semua yang dia miliki untuk membuat budidaya Sangguan Sier meningkat pesat, menjadi kaisar bela diri 9 surga, dan menciptakan cerita yang bagus di daratan. Dia memiliki saudara laki-laki bernama Feng Shaoyu. Dalam 10 tahun terakhir, Qin Chen telah menunjukkan ketulusan dan mengabdikan dirinya untuk membantunya menaklukkan negara besar dan mendirikan kekaisaran Xuanyuan, yang terkenal di daratan. Tapi saat dia membantu kecantikan dan orang kepercayaannya untuk berdiri di puncak benua, mereka berdua mengkhianatinya bersama. Hari itu, dalam tidurnya, Sangguan Sier tiba-tiba menyerang dan menikam tubuh Qin Chen dengan senjata kekaisaran yang telah disempurnakannya. Pada saat yang sama, Feng Shaoyu, yang telah lama menyergapnya, masuk ke istananya dan menyerang dengan paksa. Dua master kaisar bela diri 9 surga secara brutal membunuhnya, kaisar bela diri tingkat 8. Qin Chen tertangkap basah dan terluka parah. Dia keluar dari istana dan melarikan diri selama 3 hari 3 malam. Namun pada akhirnya, mereka dikejar hingga ke Dead Canyon oleh 2 orang. Pada saat ini, Qin Chen sudah kelelahan, meridian di sekujur tubuhnya patah, dia sekarat, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Namun dia tidak mengerti mengapa 2 orang yang dia anggap paling dekat dengannya itu bersatu untuk mengkhianatinya. Kenapa? Sangguan Sier, yang memiliki penampilan cantik dan tampak seperti peri dalam lukisan, menghadapi pertanyaan Qin Chen yang enggan, tersenyum genit dan meringkuk ke dalam pelukan Feng Shaoyu, sementara tangan besar Feng Shaoyu langsung menyentuhnya. Dia menyentuh sangguan pinggang Sier. Mata Qin Chen membelalak, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, pikirannya terguncang, dan dia mengeluarkan seteguk darah dan mendesis, "Kalian berdua sebenarnya." Sangguan Sier tersenyum mengejek dan menatap Qin Chen dengan sedih. Dia mencibir, "Sebelum aku bertemu denganmu, aku jatuh cinta pada Shaoyu. Alasan kenapa aku bersamamu hanya untuk memanfaatkanmu. Apakah kamu pikir aku benar-benar menyukaimu? Hahaha, itu salah." Sangguan Sier memandang Qin Chen dengan getir, "Setiap kali aku bersamamu, aku merasa mual. Jika bukan karena manfaat yang bisa kamu berikan kepadaku dan Shaoyu, aku tidak akan terlalu malas untuk berkompromi denganmu. Dalam 10 tahun terakhir, setiap gerakan yang Anda lakukan ada dalam rencana saya dan Shaoyu." Petik 2. Selama bertahun-tahun, Anda terobsesi dengan praktik dan pemurnian pengobatan, dan seringkali mundur, memberi Shaoyu dan saya banyak kesempatan untuk bergaul. Petik 2. Kita telah sepakat sejak lama, ketika kita menjadi kaisar bela diri 9 surga, itu akan menjadi hari kematianmu. Petik 2. Akhirnya, dengan bantuanmu, aku menjadi kaisar bela diri 9 surga, dan Shaoyu mendirikan kekaisaran Xuanyuan. Petik 2.
Kita akhirnya bisa bersama secara terbuka dan jujur. Petik 2. Itulah sebabnya. Petik 2. Sangguan Sier tertawa. Tawa itu penuh dengan kesombongan, kebencian, dan ketidakpedulian yang tidak senonoh. Itu sangat berbeda dari Sangguan Sier Qin yang lembut dan berbudi luhur. Chen tahu. Wajah Qin Chen pucat. Selama 10 tahun, wanita ini berusaha sekuat tenaga untuk bisa dekat dengannya. Membuatku menertawakan diriku sendiri, tapi tanpa kusadari, aku hanya tahu bahwa aku memberi dengan ikhlas. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa 10 tahun Hong Xiu Tianxiang akan berubah menjadi penipuan belaka. Hati Qin Chen seperti 1000 anak panah menusuk jantungnya. Terlebih lagi, ini adalah kebencian. Wajah familiar itu begitu asing saat ini, dan bahkan penampilan cantik itu pun menjadi jelek. Saudara yang baik, sekarang kamu tahu alasannya. Feng Xiaoyu mengangkat sudut mulutnya dengan senyuman berbahaya. Untuk mencapai tujuan ini, aku bertahan selama 10 tahun dan menyerahkan wanitaku kepadamu. Kapanpun aku melihatnya kamu dan dia terjerat dengannya, dan aku bersumpah ketika saatnya tiba, aku akan membunuhmu dan membuatmu kehilangan segalanya. Kekayaan, status, dan wanitamu semuanya milikku. Untungnya, semuanya sudah berakhir. Mata Feng Xiaoyu penuh dengan niat membunuh yang tidak tahu malu. Dia menatap gelang penyimpanan di pergelangan tangan kanan Qin Chen dengan tatapan serakah, dan berkata dengan senyum bangga, jangan khawatir, setelah kamu mati, segala sesuatu tentangmu akan bersamamu, aku akan menerimanya, terutama barang-barang yang kamu dapatkan di tanah terlarang, dan wanitamu. Feng Xiaoyu tersenyum sinis, dan langsung menyentuh pantat montok Sangguan Sier dengan tangan rampingnya. Pria dan wanita itu terkikik di depan Qin Chen. Mata Qin Chen dingin dan dia tersenyum sedih. Dua orang yang dia anggap sebagai kerabat terdekatnya telah berbohong kepadanya, menggunakan waktunya untuk berlatih dalam pengasingan, dan melahap segala sesuatu darinya, sungguh konyol bahwa dia tidak menyadarinya. Begitulah akhirnya, Qin Chen tersenyum. Dia menertawakan pasangan tercela itu. Tertawalah pada dirimu sendiri juga, dasar bodoh. Sambil tersenyum, dua garis darah dan air mata jatuh dari sudut matanya. Dia berdiri perlahan, matanya penuh kebencian, menatap tajam kedua orang di depannya. Dia membencinya, dan jika ada kesempatan, dia pasti akan membunuh pihak lain. Tetapi, tidak ada kemungkinan. Qin Chen melihat retakan keras di kehampaan di belakangnya, di bawah tatapan ketakutan dan marah dari pasangan itu, dia melompat dan langsung ditelan oleh retakan tak berujung di kehampaan. Sebelum dia meninggal, Qin Chen memiliki mata dingin dan seringai di bibirnya. Saya ingin barang-barangnya di kehidupan saya selanjutnya. Angin menderu dan kehampaan pecah. Di tebing, hanya raungan ketakutan Feng Xiaoyu dan Sangguan Sier yang bergema dalam waktu lama. Benua Tianwu, Kerajaan Daqi, Rumah Pangeran Dingwu. Sangguan Sier, Feng Xiaoyu, kalian berdua pelacur, aku sangat membencimu. Seorang pria muda tiba-tiba terbangun dari tempat tidur berlapis emas dan duduk dengan marah. Matanya membelalak karena marah, dan matanya seperti bintang yang dingin, dan semburan api keluar dari mereka. Kelompok itu dipenuhi dengan kebencian yang tak terlupakan, dan seluruh tubuhnya bercucuran keringat dingin. Di tempat tidur, pemuda itu mengepalkan tangannya erat-erat, membiarkan kukunya menusuk jauh ke telapak tangannya, merasakan sakit yang menyayat hati, tapi dia tidak merasakannya sama sekali. Setelah sekian lama, dia kembali sadar dan menatap kosong ke tempat tidur antik dan atap di depannya, tak bisa berkata-kata. Apa yang terjadi, bukankah dia sudah mati? Rasa sakit yang kuat tiba-tiba datang dari pikiran Qin Chen, sehingga dia meraung kesakitan. Seiring dengan rasa sakit itu, muncullah kenangan baru. Apakah kamu benar-benar terlahir kembali? Segera, Qin Chen tiba-tiba membuka matanya. Setelah memahami apa yang terjadi, bahkan dia, pembangkit tenaga listrik teratas di benua itu, tampak tidak percaya pada saat ini. Dalam kenangan, hari ini, tahun 2516 dalam kalender Dewa Perang, dan 300 tahun telah berlalu sejak kematiannya di kehidupan sebelumnya. 300 tahun telah berlalu, dan dunia telah mengalami perubahan yang luar biasa. Bekas Kekaisaran Xuanyuan, di bawah perluasan wilayah Feng Xiaoyu, menjadi dinasti pertama di daratan, begitu kuat sehingga diberi gelar Kaisar Xuanyuan. Mantan Sangguan Sier mendirikan istana Piao Miao dan diberi nama Permaisuri Lingbo, menikmati kekaguman ratusan juta orang. Mengandalkan ramuan ajaib yang ditinggalkan oleh Qin Chen, keduanya telah menjadi makhluk tertinggi di daratan, begitu agung sehingga seluruh benua akan gemetar dengan setiap hentakan kaki mereka. Tapi Qin Chen terlahir kembali di negara kecil dan terpencil di daratan. Tuhan mengizinkanku menjalani hidup baru, Sangguan Sier, Feng Xiaoyu, tunggu, aku, Qin Chen, kembali, mimpi burukmu akan segera datang. Suatu hari, aku, Qin Chen, secara pribadi akan menginjakkan kaki di domain seni bela diri untuk mengambil kembali semuanya. Qin Chen mengepalkan tinjunya dan bersumpah kepada Tuhan di ruangan sederhana dan kaya ini. Niat membunuh yang kuat berubah menjadi angin puyuh yang tak terlihat di langit di atas ruangan dan bertahan lama. Cener, tiba-tiba terdengar suara mencicit, dan pintu terbuka.
Seorang wanita cantik mengenakan jubah bersih dan jepit rambut giok masuk dengan cemas. Ketika dia melihat Qin Chen terbangun di tempat tidur, matanya yang cemas tiba-tiba berkilat. Di sana adalah sedikit kegembiraan. Bagus sekali, Chener, kamu akhirnya bangun. Ibu sangat khawatir. Petik 2. Wanita cantik itu meneteskan air mata di bulu matanya yang panjang. Dia memeluk Qin Chen dan mulai menangis, tetapi dengan rasa gembira, pelukan hangat membungkusnya. Qin Chen membuatnya merasakan kehangatan yang tak dapat dijelaskan setelah dia bangun, dan hatinya dipenuhi dengan kebencian. Nama wanita cantik itu adalah Qin Yueqi, dia adalah putri Raja Dingwu dari Daqi dan ibu dari Qin Chen. Pemilik asli tubuh ini juga bernama Qin Chen. Karena dia berkelahi dengan seseorang di Akademi Tianxing di ibu kota kerajaan, dia jatuh dari platform seni bela diri dan kepalanya patah. Dia koma selama 3 hari 3 malam dan mati. Pada akhirnya, jiwa Qin Chen dari 300 tahun yang lalu secara tidak sengaja mengambil alih tubuhnya dan dia memiliki kehidupan kedua. Chener, kamu koma selama 3 hari 3 malam. Kamu menakuti ibuku sampai mati. Mulai sekarang, ibuku tidak akan pernah membiarkanmu bertindak sembarangan. Apakah kamu mendengarku? Jika kamu pergi, bagaimana ibuku akan hidup sendirian di masa depan? Wanita cantik itu membelai pipi tipis Qin Chen, matanya yang indah menunjukkan perhatian yang membara. Qin Chen memandang wanita cantik itu, dan perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di jiwanya. Qin Chen hanyalah seorang yatim piatu di kehidupan sebelumnya, dia tidak menyangka bahwa Tuhan akan membiarkan dia menjalani kehidupan lain dan memberinya seorang ibu. Dalam ingatan asli tubuh ini, ibunya, Qin Yueqi, sangat baik padanya dan perhatian padanya, hubungan antara ibu dan anak sangat harmonis. Setelah Qin Chen terlahir kembali, jiwanya menyatu dengan jiwa tubuh aslinya, dan dia secara alami memiliki semua emosi yang dimiliki tubuh ini. Melihat wanita cantik yang khawatir dan menangis di depannya, Qin Chen merasa bersemangat dan berkata, "Ibu, anakku tidak akan pernah gegabah dan membuat ibu khawatir lagi." Setelah mengatakan ini, Qin Chen merasa seolah-olah ada batu yang dilempar. Ditaruh di dalam hatinya, jiwa menjadi rileks untuk sementara waktu, dan rasa menahan diri yang tersisa benar-benar hilang. Qin Chen tahu bahwa ini adalah kesadaran asli Qin Chen, setelah mengetahui pikirannya, itu benar-benar hilang. Mulai sekarang, hanya ada satu kesadaran yang tersisa di tubuh ini, dan itu adalah Qin Chen.